Kali ini saya mau sharing seputar autism. Autism Spectrum Disorder. Kita mengenalnya dengan istilah ASD. Adalah gangguan perkembangan syaraf yang ditandai dengan adanya dua gangguan utama, yaitu gangguan komunikasi sosial dan gangguan perilaku terbatas dan repetitif. Beberapa sumber menyebutkan bahwa penyebab dari ASD ini sendiri belum diketahui secara spesifik. Gangguan ini tidak hanya disebabkan karena salah satu faktor saja, melainkan oleh beberapa faktor. Di antaranya faktor biologi, faktor pada proses kehamilan dan kelahiran, faktor neurologi, dan neurokimia. Oke, selanjutnya kita masuk ke karakteristik ya teman-teman. Anak-anak autism itu sendiri memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya adanya defisit menetap pada interaksi dan komunikasi sosial di berbagai situasi. Kemudian mereka juga memiliki tingkah laku, minat, dan kegiatan yang terbatas dan diulang-ulang, seperti gerakan memainkan objek, bicara stereotip. Kemudian mereka juga biasanya menuntut kesamaan dalam hal rutinitas. Secara sensorik, dia juga mengalami hipersensitif ataupun hiposensitif. Kemudian biasanya mereka tidak menanggapi kontak sosial dan kontak matanya pun terbatas. Oke, sekarang kita masuk pada strategi bermain dengan mereka ya teman-teman. Kenapa dengan bermain? Karena bermain merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Dengan bermain, anak-anak dapat mengasah dan mengembangkan imajinasinya. Selain itu juga dapat mengembangkan kemampuan sensorik dan motoriknya. Dan melalui kegiatan bermain ini, anak-anak akan mendapatkan banyak pengalaman. Anak-anak berkebutuhan khusus juga memerlukan kegiatan bermain, tak terkecuali anak-anak autism. Namun tentunya cara-cara bermain dengan anak berkebutuhan khusus juga memerlukan cara-cara khusus yang harus dipahami oleh orang tua dan lingkungannya. Nah, mengingat di dalam kegiatan bermain ini juga diperlukan kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, dan kerjasama. Untuk itu, orang tua dan lingkungan perlu mengetahui sejauh mana tahapan perkembangan komunikasi pada anak-anak ASD ini. Oke, sekarang kita masuk pada strategi bermainnya sesuai dengan tahapan perkembangan komunikasi yang didapat oleh anak-anak ASD ini. Oke, tahap yang pertama kita menyebutnya dengan the own agenda stage. Pada tahapan ini anak masih sibuk sendiri, belum tahu cara berkomunikasi, masih suka berteriak dan menangis saat diganggu, dan anak juga belum mengerti fungsi bermain. Nah, di sini kita bisa memancing respon anak dengan hal-hal yang diminati atau disukai oleh anak. Nah, tahapan selanjutnya kita menyebutnya dengan the requester stage. Pada tahapan ini anak sudah mulai sadar kalau tingkah lakunya bisa mempengaruhi orang lain. Kadang-kadang dia menarik tangan jika menginginkan sesuatu. Kemudian anak juga sudah mulai paham perintah sederhana meskipun belum konsisten. Nah, dari sini kita bisa menstimulusnya dengan memberikan instruksi-instruksi sederhana untuk memancing responnya. Oke, tahapan selanjutnya kita menyebutnya dengan the early communication stage. Pada tahapan ini anak sudah mulai bisa berkomunikasi melalui gambar ataupun suara. Kemudian dia juga sudah mulai paham kalimat sederhana dan belajar menjawab. Bermain pada tahapan ini akan lebih mudah karena anak sudah mulai paham dan interaksinya juga sudah lebih baik. Kita bisa mengajaknya bermain bergiliran secara konsisten. Kemudian kita juga bisa membantu meningkatkan pemahamannya melalui gestur, gambar, ataupun melalui stimulasi kata-kata. Oke, masuk pada tahapan selanjutnya yaitu the partner stage. Nah, pada tahapan ini anak sudah mulai bisa melakukan percakapan sederhana, meskipun masih terpaut pada kata-kata yang dihafalkan. Namun keadaannya sudah jauh lebih tenang ya biasanya, dan dia juga sudah mulai mengerti fungsi bermain dan interaksinya juga sudah jauh lebih baik tentunya. Nah, pada tahapan ini saatnya kita bisa membantu untuk mengembangkan kemampuan komunikasinya sambil bermain saat dia menunjukkan minat terhadap hal atau benda yang diinginkannya. Nah, teman-teman, itulah strategi bermain dengan anak autis sesuai dengan tahapan perkembangan komunikasinya. Informasi bantuan untuk meningkatkan pemahaman dan komunikasi pada anak-anak autism biasanya menggunakan program AAC, Alternative Augmentative Communication. Sebaiknya orang tua mendapatkan bimbingan untuk memahami tahapan komunikasi lebih lanjut dengan tim ahli tumbuh kembang anak
agar tumbuh kembang anak lebih optimal sesuai dengan potensinya. Oke teman-teman, mudah-mudahan sharing kita kali ini bermanfaat. Sampai jumpa.